Sekali lagi salam Immanuel, shalom bagi kita semua. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, sejak hari Rabu Abu kemarin kita telah memasuki masa-masa yang disebut dengan Minggu Lenten. Jadi terhitung mulai dari hari Rabu kemarin itu adalah hari pertama masa Lenten. Dan satu minggu masa ini adalah, jadi ada 40 hari ini adalah masa-masa di mana kita diingatkan untuk turut serta di dalam menghayati penderitaan Kristus yang nanti berpuncak pada kematian Kristus dan pada kebangkitannya. Jadi masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita menghayati betul-betul penderitaan Kristus itu yang nanti berpuncak pada kematian dan kebangkitannya. Jadi dalam suasana ini kita diajak untuk bagaimana kalau Kristus itu menderita, bagaimana kalau Kristus itu sakit, bagaimana Kristus merasakan pedihnya, cambuk dan sebagainya, itu kita bisa rasakan itu dalam konteks kita. Nanti bagaimana kita akan lihat. Dan dalam beberapa tradisi Kristen kita diajak untuk berpuasa selama masa-masa ini. Jadi kalau saudara lihat tradisi Kristen, ada teman-teman Katolik, teman-teman gereja Ortodoks, dan beberapa gereja-gereja Protestan yang lainnya juga, masa-masa ini adalah disebut dengan masa-masa berpuasa. Nah ini penting, tujuannya untuk apa? Kok seperti teman-teman dari agama yang lain ada puasa dan sebagainya? Saya kira kata puasa itu bukan bagian yang asing ya dalam tradisi Kristiani, Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu sangat banyak kata-kata yang mengandung makna puasa. Nah tujuannya untuk apa? Kita memang tidak diajak untuk menderita seperti Kristus dalam pengertian yang fisik. Artinya tadi seperti saya katakan, dicambuk, dihina, disalib, di macam-macam lah. Mungkin saat ini kita tidak seperti itu karena memang bukan konteks kita seperti itu. Tapi kalau ada yang sampai demikian, saya kira luar biasa. Di beberapa daerah saya tahu misionaris mengalami tantangan-tantangan yang luar biasa seperti itu. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita berusaha untuk mengatasi setiap keinginan daging dan menggantikannya dengan keinginan yang bersifat rohani. Itu adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi saat ini. Jadi saudara-saudara, mungkin kita tidak dicambuk, tidak dihina, diludahi dan sebagainya seperti Kristus. Tetapi bagaimana kita mengatasi keinginan daging kita dan menggantikannya dengan keinginan-keinginan roh yang mau kita lakukan dalam masa-masa ini, itu adalah hal-hal yang penting. Saya kira kita mulai dari hal-hal yang kecil yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, dalam buletin, dalam warta jemaat ataupun liturgi yang ada, saudara, ada khususnya ada dua lembar. Ini menarik, saya kira ini adalah masa-masa puasa yang kita boleh lakukan dalam kehidupan kita. Sangat simpel, sangat sederhana. Kita memang tidak lagi seperti Yesus yang dicambuk, tapi cobalah mengekang keinginan daging kita dalam beberapa hal. Ada dua hal. Yang pertama adalah untuk keluarga. Saudara perhatikan Lenten Practice Calendar for Families 2015. Hal-halnya simpel-simpel. Dari hari Rabu kemarin itu sudah hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, Februari 22, no snacks between meals today. Nah, kira-kira gimana ya? Di belakang nanti abis ini ada nggak kira-kira? Ini fellowship. Nah, coba hal-hal simpel-simpel begitu coba kita praktekkan, ya. Misalnya ada apa lagi? Di situ ada yang mesti ada P, ada F, ada S. Kalau P itu artinya fasting. Jadi cobalah kita mengekang. Kalau dikatakan tadi apa itu no snacks between meals today. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Jadi nggak ada snack. Nah, no Facebook bisa ditambahkan nih. No Facebook. Coba satu kali nggak ada Facebook itu. No cell phone. Misalnya saudara bisa explore ya, bisa kembangkan lagi. Ada yang bersifat service, ada yang bersifat prayer. Jadi misalnya kayak holy. Nah, itu dikatakan P itu prayer. Berdoalah. Ada pas do not listen to music in the car. Nah, itu 6 Maret itu gimana itu Pak Julio mau pergi ke kantor itu ya. Do not listen to music in the car. Itu juga bagian dari mengekang.
Kelihatannya simpel-simpel ya, hal-hal simpel. Tapi cobalah kita belajar tentang hal-hal ini dalam masa-masa masa-masa puasa ini, masa-masa Lent. Nah ini untuk aktivitas anak-anak saya kira baik juga. Untuk anak-anak boleh saudara ajarkan sebagai contoh di hari ke-14 itu phone grandparent or relative to say hello, ya. Coba telepon opanya atau omanya yang ada di Indonesia kah, yang di mana, coba telepon untuk anak-anak, ajar mereka, atau kakak, adik dan sebagainya. Jadi ada banyak aktivitas-aktivitas yang mengajak kita untuk melakukan itu di dalam masa-masa 40 hari ini. Nah, saudara saya kira bisa dikembangkan, silakan di rumah atau bersama keluarga dikembangkan, dan setelah itu ajak anak-anak berdoa bersama-sama, ajak mereka juga untuk ikut ambil bagian. Di sekolah minggu ini dijelaskan, jadi jangan sampai nanti orang tuanya ditanya, "Papa, mana kok nggak ada ini?" Jadi mereka sekarang di sekolah minggu tahu ini proyeknya ya. Jadi jangan sampai orang tuanya yang lupa nanti ya. Itu yang mungkin perlu disiapkan. Oke, Bapak Ibu kembali lagi kepada teks kita hari ini. Saudara, dalam suasana Lent ini bacaan kita mengajak untuk menghayati kembali makna pelangi dalam konteks perjanjian Allah dengan Nuh. Jadi bukan makna pelangi yang lain-lain ya, tetapi makna pelangi dalam konteks bagaimana perjanjian Allah dengan Nuh. Nah saudara, menarik, dalam bahasa Ibrani pelangi ini disebut dengan keset. Jadi kata keset itu adalah pelangi, bukan keset kain, tapi keset itu adalah bahasa Ibrani. Bahasa Inggris menerjemahkan dengan rainbow, ya kita tahu sendiri bahwa bahasa. Nah yang menarik dalam bahasa Ibrani, kata keset ini mempunyai arti bukan hanya kata pelangi, tetapi juga berarti busur. Jadi busur apa namanya itu, bow itu. Kalau bukan bow pita ya, tapi bow busur atau arrow gitu. Jadi dalam bahasa Ibrani itu ada dua hal. Dia bisa diterjemahkan dengan rainbow, tapi juga bisa diterjemahkan dengan bow, yaitu busur panah atau arrow gitu. Nah saudara, ini menarik. Oleh sebab itu kita bisa mengerti dalam terjemahan LAI, kalau saudara baca di ayat 13, 14, dan 16, dia tidak menggunakan kata pelangi. Coba cek di dalam LAI itu tidak ada kata pelangi. Yang dipakai adalah kata busur. Jadi saudara coba pikirkan, kita pikirkan saudara, kenapa LAI menggunakan kata busur, bukan kata pelangi. Kemudian kita menerjemahkannya setelah membaca bahasa Inggris, kita menerjemahkannya dari pelangi. Nah ini karena ada pemaknaan yang dalam mengenai arti busur dalam konteks perjanjian Allah denganmu. Jadi saudara kalau cek bahasa Indonesia, dia menggunakan kata busur. Mengapa begitu? Nah saudara, ini terkait dengan tradisi dalam masyarakat kuno. Saudara, busur atau panah itu, alat panah adalah fungsi sebagai alat perang. Kalau saudara lihat dalam zaman kuno, saya kira alat yang paling ampuh adalah panah itu atau busur itu. Alat berburu, satu simbol keberanian. Jadi kalau zaman dulu saya kira gak ada alat kayak sekarang senjata dan sebagainya, tapi panah itu adalah alat berburu, alat perang, tapi juga sebuah simbol keberanian. Saudara, intinya adalah bahwa alat ini digunakan untuk menghadapi tantangan yang keras, yang mengancam, yang menghancurkan. Dan alat ini sendiri akhirnya juga menjadi alat yang keras, mengancam dan menghancurkan. Tapi saudara, kemudian Allah memakai kata ini, kata keset ini, bukan lagi diartikan sebagai kata yang keras dan menghancurkan di dalam perjanjian antara Allah dan Nuh, atau bersama alam semesta. Dan juga dengan keturunan-keturunannya, Allah tidak menggunakan kata keset ini dengan arti busur sebagai alat yang keras, yang mengancam, yang kasar. Tapi justru dikatakan bahwa kata ini dipakai untuk menunjukkan perjanjian Allah, kasih setia Allah yang penuh kasih di antara Allah dan manusia, yaitu dengan Nuh. Nah ini menjadi menarik. Allah ingin mengubah makna busur yang keras, mengancam dan kasar itu menjadi busur yang penuh cinta kasih, yang busur yang penuh keselamatan dan perdamaian. Sehingga kita bisa mengartikannya sekarang dengan rainbow, dengan pelangi. Saudara perhatikan ya, mengubah sesuatu kata yang keras, kasar, punya makna kasar, keras dan
mengancam itu, kemudian mengartikannya menjadi kata yang penuh dengan cinta kasih, keselamatan, dan perdamaian. Dalam tanda perjanjian ini kita tidak lagi mengingat kekerasan yang telah terjadi, ancaman, bencana, dan sebagainya. Allah sendiri akan mengingat bahwa Dia tidak akan pernah lagi mengancam, menghancurkan manusia bersama alam semesta karena murkanya. Firman Tuhan katakan ketika Dia melihat tanda itu, maka Dia ingat bahwa Dia tidak akan menghancurkan, mengancam, dan merusak alam semesta. Busur yang tadinya untuk mengancam, busur yang tadinya untuk melakukan tindakan kekerasan, sekarang tanda itu diubah dengan tanda pelangi kasih yang memiliki tanda perdamaian, tanda kasih, tanda cinta kasih. Oleh sebab itu dalam konteks teologi, ekologi, kalau begitu pertanyaannya sudah bisa dijawab. Karena ini pertanyaan yang paling sering keluar. Mengapa masih ada bencana alam, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan sebagainya? Kan sering begitu ya. Siapa yang salah ini? Jangan-jangan Tuhan murka. Wah, itu pernah itu di media-media itu ketika kejadian-kejadian alam semesta, Tuhan marah sama provinsi A, Tuhan marah sama provinsi B karena begini, karena begitu. Saudara, dengan pemahaman yang seperti ini kita tahu Allah tidak akan pernah lagi menghancurkan alam semesta, murka karena menghancurkan manusia dan sebagainya. Tetapi jawabannya yang pasti adalah bahwa itu karena kesalahan manusia. Saudara lihat banjir di Jakarta, saudara mau salahkan Tuhan? Tentu tidak begitu. Saudara lihat situasi hutan di Brazil dan di Kalimantan dengan penebangan yang luar biasa yang menghasilkan perubahan cuaca. Saudara lihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di ekosistem laut dan sebagainya. Saudara tahu Bunaken yang begitu indahnya sekarang begitu banyak dikritik karena kerusakan terumbu karang yang luar biasa. Di Bali habis. Di Bali sekarang lagi ribut soal reklamasi pantai. Mau dihabisin semua itu dan dibangun dengan hotel-hotel baru dan sebagainya. Bali itu segini, kalau dalam peta gitu, semakin hari ada presentasinya, semakin tahun dia semakin mengecil pulaunya. Kenapa? Karena tergerus ini air laut akibat reklamasi yang terjadi. Saudara, di tahun sekian, saya lupa tahun berapa, Bali itu habis. Siapa yang salah? Apakah kita menyalahkan Tuhan dalam hal ini? Saya kira tidak, karena manusia sendiri mempunyai persoalan, perubahan-perubahan cuaca yang panas dan sebagainya. Coba kita refleksikan ini sebagai apa yang sudah kita lakukan. Saudara, itu semua bukan karena Allah murka, tapi karena kesalahan manusia. Ini dalam konteks teologi ekologi. Nah, saudara, kembali pada makna busur Allah yang tidak lagi menunjukkan pada kekerasan, tetapi pada cinta kasihnya untuk manusia. Saudara, di sini kita bisa belajar beberapa hal. Saya mau mengajak kita kembali. Allah mengubah satu tanda kekerasan menjadi sesuatu tanda yang lembut, yang penuh cinta kasih, yang penuh dengan perdamaian. Saudara, mengapa Allah memakai fenomena alam, yaitu pelangi sebagai perjanjian, tanda perjanjiannya dengan manusia? Hal ini karena Allah ingin menunjukkan bahwa dalam perjanjiannya ini yang diutamakan itu adalah cinta kasih, sebuah keindahan, bukan tanda kekerasan. Kasih itu meliputi perdamaian, sukacita, saling berbagi, saling menghormati, saling menghargai, lemah lembut, murah hati, tidak sombong, tidak menghakimi sesamanya. Saudara, tahukah saudara bahwa perjanjian antara Allah dan Nuh ini bukan inisiatif dari manusia, tapi justru inisiatif dari Allah sendiri. Dan ini menarik. Allah berinisiatif untuk mengadakan perjanjian perdamaian, cinta kasih, pelangi kasih dengan tanda pelangi itu kepada manusia. Bukan manusia, tetapi Allah sendiri yang mengadakan inisiatif. Saudara, kalau saya renungkan kata inisiatif Allah itu, maka sebagai orang percaya itu artinya saat ini kita juga harus memulai sebuah inisiatif untuk melakukan tanda-tanda kebaikan bagi semua orang. Kita harus berani mengubah tanda-tanda kekerasan menjadi tanda-tanda kebaikan dan keindahan.
Saya merenungkan bahwa selama 10 tahun menjadi jemaat Immanuel, selalu dalam minggu-minggu sampai bulan April ini, semua khotbah-khotbah dan refleksi-refleksi selalu akan diarahkan pada bagaimana 10 tahun kita menjadi jemaat Immanuel dan dalam perjalanan yang akan datang. Selama 10 tahun menjadi jemaat Immanuel, kira-kira apa tanda-tanda kekerasan yang saudara harus ubah dan saya juga harus ubah menjadi tanda-tanda kebaikan dan keindahan dan cinta kasih? Ini menjadi penting. Seperti Allah yang mengubah busur yang keras menjadi pelangi kasih, kita juga hari ini sebagai jemaat Immanuel yang sudah memasuki 10 tahun, kita harus berani mengubah karakter pelayanan kita menjadi karakter yang ditandai dengan pelangi kasih itu dalam hidup kita. Tema HUT Immanuel yang ke-10 ini menarik. Minggu lalu saya khotbah di live streaming itu, saya katakan Ibu Joyce dan teman-teman dari panitia membuat satu tema yang menarik. One person, one ministry, one love. Jadi selama 1 tahun ini, bukan hanya sampai bulan April, saya katakan bahwa saya campaign ini untuk jemaat Immanuel sesuai juga dengan visi kita, yaitu menjadi gereja yang hidup memasuki tahap yang keempat ini, 4 tahun ini, adalah bagaimana empowering semua jemaat menjadi jemaat yang one person, satu orang, satu pelayanan, dan satu kasih. Ini harus ada di pikiran kita, di kepala kita dan di hati kita. One person, one ministry, one love. Sebagai pribadi, saya melayani dan saya akan melayani dengan kasih. Kalau saya dan saudara melayani dengan kasih, maka saya dan saudara harus menjadi sebuah agen perubahan. Pribadi yang menjadi agen perubahan, yaitu mengubah tanda kekerasan menjadi tanda-tanda pelayanan yang penuh cinta kasih. Kita mengubah busur yang keras menjadi pelangi kasih yang indah dalam pelayanan. Amin. Dan kita harus jadikan, saya pribadi harus melayani. One person, one ministry, one love. Jadi kalau ada orang datang ke kita, gereja Immanuel atau saudara menjadi bagian Immanuel, saudara tanya, saya melayani, mau bisa melayani apa? Dan melayani itu gak harus jadi session kan? Saudara sudah main piano, ada banyak, dan bisa kita lakukan untuk itu. Dan saudara, hal yang kedua adalah tanda perjanjian melalui pelangi adalah sebuah tanda pengingat. Perhatikan, remembrance, signs of remembrance. Hal yang kedua adalah tanda perjanjian melalui pelangi adalah sebuah tanda pengingat. Saya katakan tadi, dikatakan ayat 16 bahwa ketika Allah melihat pelangi di awan, maka Allah mengingat perjanjiannya dengan Nuh dan seluruh ciptaannya. Ingatan Allah adalah ingatan akan keselamatan yang diberikannya kepada manusia. Bukan ingatan akan air bah yang menghancurkan, yang meluluh lantakkan bumi, tetapi ingatannya adalah ingatan keselamatan, cinta kasih, pembaharuan bumi. Saudara, 10 tahun dalam perjalanan gereja Immanuel, ingatan apa yang kita mau kedepankan dalam melangkah dan berlari ke depan? Apakah ingatan tentang kekerasan atau kemarahan, atau ingatan-ingatan tentang kasih karunia, kebaikan dan berkat? Ini hal yang penting bagi kita. Ketika Allah melihat pelangi, dia ingat. Yang dia ingat itu bukan ingatan kehancuran, tapi yang dia ingat adalah ingatan bagaimana dia menyelamatkan bumi. Dan kita sekarang sebagai jemaat Immanuel, mari sama-sama membangun ingatan-ingatan yang menyelamatkan, yang penuh cinta kasih, yang membuat kesukacitaan, yang membuat kegembiraan. Bukan ingatan-ingatan tentang kehancuran, kekerasan, kebencian dan sebagainya. Tapi ingatan kita adalah ingatan-ingatan yang akan membuat kita menjadi maju terus di depan. Saudara, ada sebuah tindakan praktis bagi kita hari ini. Di buletin saudara ada 2 kertas dengan satu, apa ini namanya ini? Ini apa ini? Yang satu ada bolongannya, yang satu saudara bisa buat begini, ya, apa itu? Kalau yang belum dapat silakan. Ada satu kertas yang tidak ada bolongannya. Saudara, ini adalah ingatan yang buruk.
Ingatan kekerasan, ingatan yang membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Dan kita harus hancurkan ini di dalam mesin ini. Tapi ini adalah ingatan-ingatan yang penuh dengan cinta kasih. Ingatan yang penuh kebaikan. Ingatan yang penuh dengan harapan tentang masa depan. Saudara sebagai pribadi, tapi juga sebagai gereja. Amin. Saudara tuliskan hal-hal yang saudara tidak suka dalam semua ingatan saudara. Dan kemudian bawa masuk ke situ. Tapi tuliskan hal-hal, ingatan-ingatan yang positif, yang baik, yang menguatkan gereja ini, keluarga saudara, pribadi saudara. Tuliskan di sini, dan nanti kita akan ikatkan bersama-sama dalam satu rangkaian bersama-sama, satu dengan yang lainnya, menjadi sebuah bagian dari pelangi kasih kita. Oleh sebab itu, tuliskan hal-hal yang saudara tidak suka, dan kemudian masukkan kemari. Kalau saudara nggak mau maju ke depan, saya akan bantu untuk masukkan itu. Diambil, dan saudara tuliskan hal-hal yang baik, dan masing-masing itu nanti kita dengan saudara yang ada di kiri kanan kaitkan itu sampai menjadi sebuah jalinan yang panjang yang nanti kita akan tetap pakai sampai ulang tahun kita yang ke-10 di bulan April. Bagi yang belum, boleh minta. Kalau tidak ada pulpen, ada pensil di situ, saudara bisa tuliskan. Yang pertama, tuliskan dulu hal-hal yang saudara, ingatan-ingatan yang saudara tidak suka, dan kemudian di dalam nama Yesus hancurkan itu di sini. Karena kita mau berjalan ke depan dengan baik. Jika saudara tidak mau maju ke depan, nanti session akan bantu. Saya akan masukkan ke kertasnya. Kalau sudah, saudara menuliskan bagian yang kedua. Dan berdoalah sambil menulis itu. Karena tulisan itu bukan hanya untuk gereja, tapi juga untuk keluarga saudara. Ada yang belum dapat, kalau belum dapat bisa minta sama session. Saudara boleh maju ke depan, kalau tidak Pak Agung akan ambil itu dan bawa kemari. Bagi yang sudah boleh bawa kemari. Kalau tidak, saudara boleh kasih ke Pak Agung untuk dimasukkan. Yang kita ini simpan dulu, pegang dulu. Yang ini pegang. Dan saudara mulai kaitkan dengan teman-teman yang ada di kiri kanan saudara. Kaitkan, usahakan dia berkait satu dengan yang lainnya. Banyak yang begitu. Mulai dengan kiri kanan saudara.
Bu Sandra itu. Jadi nggak ketahuan ya. Tapi nggak ketahuan. Ya, diikatkan begini. Tantol begitu. Dikaitkan seperti itu. Ya, itu kayak Bu Sandra dan pendeta. Yang sudah